Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita buka buku tema 6 ya. Subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 ya. Kali ini kita belajar tentang giat berusaha meraih cita-cita. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kita harus melakukan lebih keras dibandingkan dengan orang lain. Dalam meraih cita-cita tentu tidak selalu mudah dan pasti ada saja hambatan. Namun kita tidak boleh putus asa. Jika mengalami hambatan, kita harus tetap bersabar dan berusaha lebih keras lagi agar dapat meraih cita-cita. Nah, anak-anak, kali ini pembelajaran 1 kita belajar tentang membacakan puisi. Membacakan puisi sama artinya dengan menyampaikan dan mendeklamasikan puisi kepada pendengar. Saat membacakan puisi kita memerlukan pelafalan dan intonasi yang tepat. Selain itu, waktu jeda untuk mengambil nafas juga perlu. Harus diperhatikan agar puisi terdengar indah. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan saat membacakan puisi. Yang pertama, volume suara ya. Apa itu volume suara ya? Suaranya harus keras ya, atau lemahnya suara pada saat membaca puisi sudah tertata bagus ya. Yang kedua, artikulasi suara atau pengucapan kata ya, pengucapan kata demi kata dengan benar dan jelas. Yang ketiga, intonasi. Intonasi adalah lagu membaca dalam puisi. Yang keempat, gerak tubuh meliputi gerak seluruh tubuh anak-anak, yaitu kaki, tangan, badan, dan kepala dengan isi puisi yang ada pada yang dibaca tadi. Yang kelima, mimik atau wajah atau ekspresinya atau perubahan wajahnya sesuai dengan karakteristik dan suasananya. Yang keenam, pandangan mata atau arah mata memandang yang seharusnya ditunjukkan ke segala penjuru. Nah, anak-anak, penggunaan jeda atau pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang pelestarian lingkungan alam. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Diperlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukan kembali. Nah, anak-anak, sumber daya alam yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Nah, bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam mineral? Yang pertama, harus menggunakan bahan bakar pengganti minyak tanah. Seperti apa, Nana? Biogas dari kotoran ternak. Yang kedua, menggunakan motor atau mobil dengan tenaga matahari. Yang ketiga, menggunakan sepeda atau jalan kaki jika bepergian jarak dekat. Ketiga itu tadi cara menjaga kelestarian sumber daya alam mineral. Nah,
Anak-anak, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya dikarenakan keseimbangan alam terganggu. Sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal. Nah, sumber kehidupan ya. Oleh karena itu manusia harus menjaganya. Bagaimana caranya? Cara melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, tidak membuang limbah ke sungai atau laut. Yang kedua, tidak membuang kotoran ke aliran air atau danau. Yang ketiga, melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang keempat, tidak menebang hutan sembarangan. Yang kelima, mengadakan pengairan yang baik agar tanah tetap subur. Yang keenam, tidak menangkap hewan langka dan merusak hutan lindung sembarangan. Nah, keenam itu tadi adalah cara melestarikan sumber daya alam. Sumber daya alam hayati atau hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak, selanjutnya dalam pembelajaran 2 kita belajar tentang tata cara mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi dapat disampaikan tanpa menggunakan teks puisi atau dengan cara dihafal. Cara menghafal puisi dengan cara mengingat sebaris demi sebaris. Kemudian berusaha untuk mengerti setiap kata yang dikatakan. Dengan begitu akan terlihat jelas maksud dan tujuan isi puisi. Nah, selanjutnya anak-anak, di bawah ada halaman 68 anak-anak. Ada teks cerita tentang Juari pejuang lingkungan hidup. Ya, nanti kamu baca ya anak-anak ya, ada halaman 68. Nah, selanjutnya kita belajar tentang karya seni kolase. Mendaur ulang barang-barang bekas termasuk kegiatan melestarikan lingkungan. Barang-barang bekas yang didaur ulang memiliki nilai ekonomis. Barang bekas bisa dimanfaatkan seperti koran, ya, koran bekas, majalah bekas, pakaian, kardus, kaleng, atau plastik kemasan. Itu bisa dimanfaatkan. Adapun karya seni berbahan alam seperti daun kering, ranting, ya, biji-bijian dan bunga kering, ya. Bahan-bahan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi sebuah karya seni kolase. Kolase merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bermacam-macam paduan bahan seperti kertas, kain, biji-bijian, kancing baju, kain kaca, logam, dan lain sebagainya. Di situ ada contohnya anak-anak. Pada halaman 69 ya. Contoh kolase dari potongan kertas. Nah, kalian bisa mencontoh pada halaman 69 ya. Kemudian kolase dari biji-bijian ya. Kemudian kolase dari daun ya. Ada 3 macam itu ya anak-anak ya. Selanjutnya ya, bagaimana membuat kolase? Ya, ada pada halaman 70 anak-anak alat bahan ya. Cara membuat kolase, bahannya apa saja dan alatnya apa saja. Situ ada contohnya selembar kertas. Bisa kertas karton atau kertas sketsa atau gambar. Lem, gunting, koran bekas atau majalah bekas atau kertas origami ya. Langkah membuatnya kalian nanti lihat ya halaman 70 anak-anak ya. Kita lanjutkan tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Di Indonesia terdapat banyak hewan dan tumbuhan asli Indonesia
anak-anak diambang kepunahan dan bahkan sudah punah. Penyebab terjadinya kepunahan atau kelangkaan hewan dan tumbuhan. Kamu lihat pada halaman 70. Hewan habitat yang dirusak manusia. Ya, untuk hewannya ya. Karena kepunahan pertama akibatnya habitat yang dirusak manusia seperti dibakar atau ditebang pohonnya. Ya. Yang kedua, sering diburu atau dijadikan peliharaan dijual sebagai hiasan atau obat. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang biak. Yang keempat, sulit beradaptasi dengan perubahan alam. Nah, untuk kepunahan hewan biasanya disebabkan oleh 4 tadi. Nah, untuk kepunahan tumbuhan disebabkan oleh apa? Yang pertama, terkena hama seperti wereng, belalang atau tikus. Yang kedua, dimanfaatkan secara terus-menerus. Yang ketiga, sulit berkembang biak. Yang keempat, kekeringan menjadi penyebab tumbuhan tidak berkembang dengan baik. Untuk itu anak-anak, menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan di hutan perlu sekali, ya. Nah, upaya pelestarian makhluk hidup apa saja kira-kira? Yang pertama, penegakan hukum terhadap para pemburu hewan langka dan penebang hutan. Betul-betul ditegakkan ya anak-anak ya, supaya tidak sembarangan dalam berburu. Yang kedua, pelestarian secara in situ dan ex situ. Nah, apa itu in situ? Mari kita pelajari. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan. Saya ulang. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya, pelestarian in situ adalah Suaka Marga Satwa, hutan lindung, taman nasional. Ya, itu termasuk contoh pelestarian in situ. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Jadi, caranya pelestarian dengan cara ex situ. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contoh pelestarian ex situ antara lain kebun botani, taman safari, kebun binatang, ya, dan penangkaran. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan adalah pertama menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua melestarikan keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara. Yang kelima dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Nah, anak-anak, itu tadi ya pelajaran subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak semua memahaminya dan menjadikan ilmu yang bermanfaat sehingga kalian bisa menjawab apa yang menjadi tugas kalian yang ada di LKS. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.